Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Ketemu lagi dengan kita tim promosi kesehatan Rumah Sakit Khusus Paru Karawang di RSKpedia. Dengan konsep baru kita yaitu dengan konsep podcast. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang hubungan lansia dan hipertensi dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia dan Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, tapi di sini kita tidak sendiri. Kita bersama dokter kita yang paling keren nih di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang, yaitu Dokter Widiat Moko, spesialis penyakit dalam. Halo dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dok? Baik, baik. Alhamdulillah. Oh iya, minal aidin wal faizin ya dok ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Semoga amal kita diterima. Amin. Nah, dok, kali ini kita punya tema dok tentang hubungan lansia dan hipertensi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok, supaya pemahaman kita semua ini sama dan juga sobat paru di rumah itu sama. Nah, sebenarnya nih dok, berapa sih sebenarnya batas usia seseorang disebut sebagai lansia atau lanjut usia? Kalau batas lansia itu Iya. berbeda-beda. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 65. Kalau dari Peraturan Menteri Kesehatan yang tahun 2014, batas usia di atas 60 tahun. Jadi kalau misalnya seseorang di atas usia 60 tahun sudah disebut lansia. Uh, Lansia ini berbeda nantinya karena dia sudah melewati masa-masa yang panjang dalam kehidupannya dan pasti organ-organ tubuhnya sudah mulai menurun fungsinya dan nanti akan banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lansia yang tidak ditemukan pada orang-orang yang masih usia dewasa atau bahkan anak-anak. Sangat-sangat berbeda. Jadi risikonya banyak ya dok ya penyakitnya ya. Nah, kira-kira nih dok, penyakit apa saja yang biasa diderita oleh lansia? Kan tadi dokter bilang kalau misalnya lansia dengan anak-anak itu dan juga dewasa masih muda itu berbeda begitu. Kira-kira apa saja? Kelainan pada lansia ini berhubungan dengan proses penuaan. Ya, proses penuaan itu dimulai ketika orang usia 30 tahun bahkan sudah mulai proses penuaan. Dan ketika sudah usia 60 tahun ini orang ini sudah berkumpul berbagai macam penyakit, fungsi-fungsi organ sudah menurun. Kalau dari atas sampai bawah kita bisa lihat kalau masih usia lanjut, misalnya rambut sudah mulai memutih, Iya. mata kabur, Iya. pendengaran berkurang, kemudian fungsi otak juga menurun, apalagi dalam perjalanan kehidupan mungkin dia banyak mengalami kelainan-kelainan, misalnya stroke, kemudian darah tinggi yang pada lansia memang lebih banyak ditemukan karena di situ ada proses penuaan yang mengakibatkan uh, fungsi dari vaskuler pembuluh darah itu lebih keras, lebih kaku dibanding orang-orang yang dewasa. Karena itu mungkin hipertensi ini hampir selalu ditemukan pada orang-orang lansia. Nah, itu selalu ditemukan atau berapa persen sih lansia itu bisa bebas dari hipertensi? Hipertensi ini sering ditemukan pada lansia, mungkin lebih dari 50% ya. Kalau kita lihat di masyarakat, uh, karena itu proses penuaan dihubungkan dengan kekakuan pembuluh darah, kemudian mungkin asupan protein, asupan garam yang tinggi, kemudian stresor ya, yang semuanya meningkatkan resiko darah tinggi. Termasuk lansia kan biasanya kurang gerak ya, kurang aktivitas fisiknya sudah mulai menurun. Kemudian dia mungkin makan, kemudian istirahat, makan istirahat. Akhirnya ya obesitas juga ditemukan pada lansia banyak. Kemudian hipertensi, kemudian resiko stroke, diabetes, banyak sekali yang lansia yang menderita penyakit termasuk misalnya dengan kegemukan, kemudian dia radang sendi itu juga sering ditemukan pada lansia khasnya. Mungkin yang usia muda jarang ditemukan orang sakit-sakit sendi kecuali dia memang ada kelainan rematik yang berhubungan dengan autoimun misalnya. Tapi kalau pada lansia karena ini berhubungan dengan proses penuaan, jadi penurunan fungsi, termasuk sendi mungkin berkurang Ya. cairan pelumas sendinya sehingga
terjadi gesekan antar sendi, osteoartritis timbulnya. Jadi memang lansia ini memang banyak ya, jadi memang multifaktorial, maksudnya penyakitnya banyak ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Ya, penyebabnya sebenarnya karena penuaan ya. Jadi maksudnya karena fungsi-fungsi organnya sudah mulai menurun gitu ya, Dok ya. Nah, kira-kira nih, Dok, pencegahannya apa saja sih yang bisa dilakuin supaya si lansia itu bebas dari hipertensi ataupun penyakit-penyakit lain? Pencegahan itu dari usia muda sebenarnya. Ya, kalau namanya pencegahan itu dari jauh-jauh hari sebelum terjadinya penyakit, terjadi kelainan kita cegah. Misalnya kalau darah tinggi, faktor resikonya itu misalnya obesitas, gemukan ya, kurang gerak, asupan garam terlalu banyak, kemudian kebiasaan makan makanan instan yang kandungan misalnya MSG-nya tinggi, kemudian dietnya tinggi garam, kemudian dia tinggi lemak, ya, kemudian termasuk karbohidrat, itu juga meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi. Kebiasaan merokok yang tidak sehat ya, kemudian kebiasaan minum alkohol, kurang aktivitas fisik, bahkan itu juga berpengaruh dengan resiko terjadinya hipertensi di usia lanjut. Oh, gitu. Jadi sebenarnya bisa dicegah itu sejak dini ya, Dok ya. Jadi dari muda itu jangan hanya makan-makan yang enak, yang istilahnya kan di sini kan banyak fast food gitu kan, Dok ya. Fast food itu kan yang juga meningkatkan untuk risiko darah tinggi nggak sih, Dok? Kalau misalnya jika misalnya kita masih muda seperti ini, kita sering makan fast food, jadi resiko besar darah tinggi ada faktor keturunan juga ya. Ada faktor keturunan, kemudian ada gaya hidup yang berpengaruh dari kebiasaan yang kurang baik ya, asupan kalori yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, itu yang meningkatkan resiko hipertensi. Walaupun misalnya ada hipertensi yang sekunder. Hipertensi sekunder ini hipertensi yang disebabkan oleh organ-organ yang lain, kelainan di ginjal, misalnya gangguan di adrenal, di kelenjar di atas ginjal itu kan ada kelenjar adrenal, itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi nanti hipertensi ini karena efeknya kan banyak ya, efeknya hipertensi kan banyak, nanti orang dengan hipertensi resiko terjadinya stroke, kemudian risiko serangan jantung, risiko gagal jantung, risiko gangguan mata, itu berhubungan dengan hipertensi. Yang sering di masyarakat misalnya sakit kepala, vertigo, itu juga biasanya berhubungan dengan hipertensi. Jadi hipertensi ini salah satu orang menyebutnya silent killer juga. Kadang orang nggak bergejala, tahu-tahu darah tinggi, kemudian dia bangun tidur, kemudian tidak sadar, ternyata stroke, tekanan darahnya di atas 200 misalnya, pecah pembuluh darah. Nah, ini yang kita cegah. Jadi bukan masalah angka-angka, tapi kita mencegah komplikasi jangka panjang dari hipertensi. Yang tadi saya sebutkan tadi, bukan hanya masalah angka, tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan mengontrol tekanan darah. Ujungnya nanti kita mengharapkan hidupnya lebih sehat, lebih lama. Nah, jadi kan sebenarnya paling penting adalah mengontrol tekanan darahnya gitu kan, Dok. Nah, kira-kira nih, Dok, bagaimana cara untuk penanganan hipertensi pada lansia? Nah, kita sendiri kan juga punya poli penyakit dalam dan juga punya poli geriatri untuk lansia kan ya, Dok ya. Nah, kira-kira penanganan hipertensi pada lansia itu seperti apa di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang sendiri, Dok? Ya, kita kalau menemukan kasus hipertensi biasanya ya kita pilihan obatan, misalnya golongan kalsium channel blocker yang pilihan utamanya, misalnya penguat amlodipin, ipindipin, diltiazem. Tapi yang tidak lupa adalah pentingnya mengubah pola hidup, misalnya mengurangi konsumsi garam. Di konsumsi garam usahakan di bawah 5 gram per hari pada orang-orang dengan hipertensi. Kurangi yang asin-asin, kemudian MSG. MSG kan ada monosodium glutamate. Sodium itu natrium sebenarnya sama, ya juga garam juga. Jadi itu juga dikurangi. Kemudian aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang sehat, paling tidak sehari 30 menit itu bisa menurunkan tekanan darah. Karena kalau dengan orang terbiasa latihan fisik, jantung itu terbiasa
eh, latihan kemudian efektif ketika memompa, akhirnya tensinya turun. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tidak stres, kemudian hidup yang teratur ya, tidur yang teratur, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian banyaknya makan sayur-sayuran, kurangin makanan yang berlemak. Itu juga semuanya berpengaruh terhadap hipertensi. Yang kalau misalnya kita bisa mencegah hipertensi, bisa menurunkan tekanan darah bahkan 5 atau 10 milimeter Hg, itu menurunkan resiko stroke, menurunkan resiko serangan jantung. Jadi sangat-sangat penting kita mengontrol tekanan darah, apalagi pada lansia. Nah, lansia ini ya karena sudah banyak penyakit biasanya ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi memang salah satu yang beresiko adalah hipertensi ini menyebabkan stroke, dan stroke akhirnya akan mengurangi kualitas hidup ya. Ketika sudah kena stroke, orang itu ketergantung sama orang lain, kemudian juga mudah depresi karena dia merasa tidak berguna lagi misalnya. Jadi di titik ini kita bisa mencegah terjadinya penurunan fungsi fungsi jantung, kemudian fungsi otak, kemudian dengan stroke dia jadi demensia, mudah lupa. Jadi titik mencegah dan mengontrol hipertensi ini kita bisa mencegah beberapa penyakit sebenarnya. Jadi sangat penting apalagi lansia untuk mengontrol tekanan darah. Tekanan darah targetnya itu di bawah 140 untuk sistoliknya, dan diastoliknya kurang dari 90. Jadi walaupun usia berapapun, usia, kalau di masyarakat seringkali masalah salah kaprah. Ini saya nggak ada gejala, nggak ada keluhan sakit kepala, ngapain saya ngontrol tekanan darah? Nah, justru itu kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol, resikonya stroke misalnya. Tahu-tahu bangun tidur meninggal, bisa dibangunkan lagi. Kemudian tahu-tahu serangan jantung, tahu-tahu sesak nafas yang berat yang karena jantung, karena darah tinggi. Kalau orang darah tinggi nanti jantungnya tuh membesar, kemudian kemampuan memompanya justru menurun. Nah, itu yang akhirnya jadi gagal jantung. Nah, tadi kan dokter bilang kalau misalnya kita itu harus mengontrol tekanan darah, bukan hanya lansia tetapi juga anak muda seperti itu kan. Nah, sebaiknya nih dok, kita itu bagaimana sih, maksudnya kita cara untuk bisa aware, maksudnya bisa sadar untuk mengontrol tekanan darah kita gitu dok. Kan biasanya kalau misalnya memang tadi kan dokter mengatakan kalau misalnya saya nggak ada gejala, jadi saya kan juga nggak harus memeriksakan tekanan darah kita seperti itu dok. Jadi kira-kira seperti apa dok supaya kita itu bisa aware tekanan darah kita itu seberapa gitu. Ya, jadi memang idealnya orang tuh selalu medical check up ya. Ya. Tidak setahun sekali. Kalau misalnya orang di perusahaan mungkin sudah rutin dikerjakan, tapi kalau masyarakat umum mungkin memang jarang ya, kalau dia tidak ada keluhan dia tidak datang ke dokter. Yang sebaiknya walaupun usianya muda ya peduli dengan kesehatannya ya. Aset salah satu yang penting bagi kita adalah sehat. Kalau kita sehat, aktivitas apapun kita bisa kerjakan, bisa menikmati, bisa jalan-jalan ya kan. Nah, kalau misalnya kita sakit, darah tinggi ini silent killer. Jadi termasuk sekarang usia-usia muda itu sudah mulai banyak ya yang hipertensi, kemudian usia di bawah 40 tahu-tahu stroke ya. Ini yang kita tidak harapkan ya, usia masih produktif tahu-tahu stroke, akhirnya dia tidak bisa tanda petik bermanfaat bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitarnya karena dari darah tinggi. Jadi usahakan ya paling tidak setahun sekali. Itu kira-kira umur berapa dok kalau misalnya kita dianjurkan untuk medical check up kayak gitu? Mulai usia berapa kira-kira? Kalau masih muda ya di atas 30 udah mulai aware ya maksudnya. Ya. Kalau untuk lansia sendiri dok, kayak poligeriatri ini tuh fungsinya apa saja, penanganan di dalamnya itu sebenarnya apa saja? Soalnya kan banyak nih masyarakat umum tuh belum tahu nih poligeriatri itu buat apa sih? Ya, jadi geriat ini usia di atas 60, ada yang masuk 65. Biasanya pasien dengan usia segitu sudah
menderita beberapa penyakit, tidak hanya satu macam penyakit. Biasanya dia sudah dengan hipertensi, kemudian diabetes, mungkin dia udah sequel stroke, riwayat pernah stroke, mungkin dia udah PPOK ya. Jadi memang resiko geriatri ini dia mengkonsumsi obat banyak ya, misalnya bermacam-macam, polifarmasi istilah kita. Jadi mungkin 5 macam obat lebih dia konsumsi karena penyakitnya. Yani, di geriatri ini kita mengasesmen, terutama mengasesmen itu menilai fungsi misalnya ketergantungan, resiko jatuh, kemudian fungsi kesehatan yang lain di jantung, fungsi ginjal, fungsi paru-paru, bisa dikerjakan di polik geriatri untuk dari sisi medisnya. Memang multidisiplin ya. Idealnya di geriatri itu yang memegang misalnya dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter rehab medik biasanya yang berfungsi langsung di situ. Kemudian yang pendukungnya mungkin dokter jantung, dokter paru, dan yang lain-lain. Kalau yang kita kerjakan di sini, poli kita buka setiap hari Senin Rabu ya. Senin Rabu kita mulai pelayanan sekitar jam 9 kalau ada pasien yang ini, dan memang pelayanannya dibedakan karena geriatri ini kan tergantung ya. Jadi kita menginginkan geriatri ini dia terlayani dengan baik, tidak usah repot-repot ke sana ke sini. Jadi mungkin kitanya yang datang ke ini ke pasien ya. Jadi one step service gitu. Termasuk pelayanan kita mudahkan, mungkin alurnya ya, alur pasien geriatri kan beda dengan pasien yang lain. Ada kursi roda, ada alur yang memudahkan pasien geriatri untuk mendatangi poli. Kemudian ya timnya ada ya, ada perawat, ada dokter. Kita belum sampai memikirkan untuk home visit. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya berkembang poli geriatri ini kita bisa melakukan home visit ya, bagi pasien-pasien tertentu yang memang tidak bisa datang ke rumah sakit, kita berkunjung ke rumahnya. Memang mungkin perlu ada perawat khusus yang geriatri di rumah misalnya. Ya ini harapan-harapan ke depan ya. Mudah-mudahan rumah sakit baru ini kita bisa kembangkan lebih maju lagi, terutama untuk layanan geriatri juga. Ya, berarti kalau misalnya poligeriatri itu untuk lansia yang memang sudah punya keterbatasan-keterbatasan tertentu ya dok ya. Nah kalau untuk lansia yang sehat dok, itu apakah bisa sebenarnya untuk memeriksakan atau istilahnya konsultasi bagaimana keadaannya atau fungsi-fungsi organnya seperti apa kayak gitu dok? Bisa. Bisa. Ya, Di bisa. via poli apa dok kayak gitu? Ya poligeriatri. Poligeriatri Iya. juga. Oh iya. Jadi di situ kan ada prinsip pencegahan juga ya, prinsip pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, termasuk promotif juga ya. Nanti mungkin orang-orang geriatri kan butuh support sosial dari keluarganya, kemudian dari anggota masyarakat yang lain. Idealnya memang di masyarakat ini ada posyandu lansia. Oh iya Ya, iya. yang kita mungkin sekarang adanya posyandu anak-anak, tapi ya, Yang idealnya itu ada kayak posyandu pengecekan lansia. kontrol gula darah atau Iya. tekanan darah rutin seperti itu ya dok ya. Iya, posyandu lansia itu juga nanti mungkin ada kegiatan lansia bersama, misalnya senam, jantung sehat, dan lain sebagainya. Jadi kalau lansia di atas 65 dengan kondisi yang sehat kan dia juga tetap harus menjaga kesehatannya dengan nanti mungkin edukasi tentang diet yang sehat seperti apa. Jadi memang banyak sekali yang berkaitan dengan lansia sebenarnya. Nah kalau misalnya dok lansia itu terkontrol nih hipertensinya gitu ya dok ya, itu kemungkinan harapan besar untuk sembuh, istilahnya bukan sembuh ya, uh, harapan hidupnya lama itu tuh berapa persen dok kalau misalnya terkontrol sendiri? Ya, hipertensi memang salah satu resiko terjadinya kelainan-kelainan yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita dengan bisa mengontrol tekanan darah turun dari misalnya ke arah normal ya, menurunkan 5 sampai 15 mm Hg saja itu bisa menurunkan resiko stroke, menurunkan resiko serangan jantung itu cukup tinggi, bisa sampai 20%-an. Jadi harapan hidupnya ya
ya bisa karena meningkat bisa gitu ya. meningkat ya. Yang penting itu gaya hidup sehat ya, seperti itu. Nah, kita sering baca nih dok, kalau misalnya lansia itu juga disebut sebagai kelompok yang paling rentan untuk terkena COVID-19 kan sekarang ini lagi masa pandemi juga ya dok ya. Kenapa sih seperti itu? Ya, fungsi organ ya, kembali ke proses penuaan itu kan penurunan fungsi organ, kemudian termasuk lansia ini kan resiko tadi hipertensi, resiko diabetes itu lebih tinggi dibanding usia-usia yang muda. Jadi memang kalau misalnya pada lansia rentan karena daya tahan tubuhnya lebih rendah. Tapi yang sehari-hari kita hadapi lansia kalau misalnya dia tidak punya diabetes, tidak obesitas, relatif aman. Ya, saya katakan relatif aman walaupun tidak 100% aman ya. Tapi kalau misalnya orang diabetes, obesitas itu yang lebih resiko tinggi untuk mortalitasnya ketika dia terkena COVID. Oh, iya. Kalau misalnya seorang lansia gitu dok yang punya hipertensi gitu, kalau dia terkena COVID-19 itu risikonya seberapa parah dok? Maksudnya nanti kondisinya seperti apa gitu, separah apa? Masing-masing beda ya. Jadi kalau ketika orang terkena COVID ini daya tahan tubuhnya masing-masing orang beda. Ada yang lansia, kita pernah menangani pasien di atas usia 80 tahun, memang yang fisiknya sehat ya, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, tidak gemuk juga, ya selamat ya, bisa survive. Tapi kadang kita menghadapi orang yang obes, usianya masih muda, dia ada diabetes, ini yang sering kali tidak selamat malah. Uh, Lansia ini yang penting supportnya ya, support dari keluarga yang baik, kemudian dia tidak sampai stres, gizinya tercukupi, tidurnya cukup, itu biasanya baik, kondisinya baik ya. Nah, kalau kita bahas sekarang itu kan lagi gencarnya vaksin COVID-19 juga untuk lansia ya dok ya. Nah, itu kriteria lansia yang seperti apa dok yang boleh untuk menerima vaksin? Jadi kalau lansia divaksin usahakan memang kondisinya fit ya, sedang tidak demam, sedang tidak batuk, dia gula darahnya terkontrol di bawah 200, tekanan darah di bawah 160, itu masih bisa untuk vaksin. Kemudian dia tidak dalam pengobatan obat-obat imunosupresan misalnya ya. Uh, karena lansia juga ada beberapa yang dia menderita kanker darah misalnya, itu juga bisa ditemukan dia mungkin konsumsi obat-obat untuk imunosupresan misalnya. Yaitu yang sehat itu ya yang kondisi tensinya bagus, gula darah yang terkontrol baik, tidak dalam kondisi sakit yang akut, itu boleh diberikan vaksin. Jadi kalau misalnya hipertensi tapi hipertensinya juga terkontrol boleh ya dok Boleh ya? ya, boleh. Itu aman ya berarti ya Aman, dok ya? aman. Nah, lalu dok, ini upaya apa saja sih dok sebenarnya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memaksimalkan penyembuhan berbagai macam penyakit pada lansia sendiri? Ya, karena lansia ini jadi dia sudah berbagai macam penyakit biasanya ditumpuk dalam satu orang. Yang penting memang multidisiplin, dokternya itu beberapa yang megang, kemudian support dari keluarga yang paling penting ya, jadi perhatian dari keluarga, anak-anaknya, cucunya, kemudian uh, memang pemilihan obat-obatan ya, karena fungsi pencernaan misalnya sudah berkurang, dia tidak boleh diberikan obat-obat anti nyeri yang efeknya mungkin iritasi ke lambung. Dan memang di masyarakat kan sering ya kita temukan orang dengan rematik misalnya, asam uratnya tinggi, kemudian dia konsumsi obat-obat tanpa konsultasi ke dokter, akhirnya dia datang dengan kondisi misalnya BAB darah misalnya karena luka di lambungnya. Jadi memang pemilihan obat juga harus tepat, kemudian hindari polifarmasi, pokoknya obat sesedikit mungkin tapi efektif kalau bisa seperti itu. Terakhir nih dok, saran-saran dari dokter Widi sendiri nih untuk lansia supaya tetap sehat di masa tua dan supaya hipertensi dapat terkontrol. Oke, mungkin singkat ya.
Jadi tips sehat untuk lansia yang penting dia yang pertama dari segi mentalnya ya, dia harus bersyukur dan bersabar. Ya, bersyukur atas nikmat hidup yang panjang, kemudian dia bersabar dengan mungkin hari-hari ini dia sakit gitu ya, tapi kan dia udah pernah menikmati masa-masa sehat yang lebih lama dan menyiapkan bekal akhirat. Nah, ketika orang sudah lansia kan yang paling penting adalah menyiapkan bekal akhirat. Kemudian untuk sehat dari segi fisik, dia makan teratur, tidur teratur, tidak merokok, aktivitas fisik yang penting. Kemudian dia bisa berkebun, jalan-jalan santai sekeliling rumah, sekeliling komplek misalnya. Kemudian dia bermain sama dengan cucu-cucunya, mengembirakan. Kemudian dia menikmati hobi-hobi yang biasa dikerjakan, yang misalnya di kerajinan tangan, melukis atau apa yang biasa senang dia Yang kerjakan, menyenangkan gitu yang ya dok menyenangkan. ya. Support keluarga itu sangat penting ya. Kalau misalnya kita lihat lansia masih uh, ibaratnya kurang support dari keluarga, masih bekerja keras membanting tulang dan sebagainya, yang memang padahal kondisi fisiknya sudah menurun ya, ini memang ya kasihan ya, yang butuh dari anak-anaknya bergantian merawat orang tuanya, dan itu pahala bagi anak-anaknya juga. Jadi kita yang paling penting sebenarnya di sini adalah bersyukur, dan juga kita pola hidup sehat dari masa muda gitu ya dok ya, supaya kita ketika sudah berusia tua kita juga bisa lebih sehat lagi dan bisa mengontrol tekanan darah kita dari muda sampai juga lansia gitu ya dok ya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa lebih sehat lagi gitu ya dok ya. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, terima kasih ya Dokter Widi atas ilmu dan juga informasi yang telah diberikan saat ini gitu ya, supaya informasi ini bisa bermanfaat dengan kepada sobat baru di rumah gitu ya dok ya. Ya. Terima kasih banyak Dokter Widi. Sama-sama. Ya, sekian podcast hari ini dari RSK Pedia, dari tim promosi kesehatan. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat bagi sobat paru di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.